Anda kembali di iNews Pagi pemirsa, insentif belum dibayar sejumlah petugas instalasi pemulasaran jenazah COVID-19 di Tasikmalaya, Jawa Barat protes. Ya, mereka menuntut haknya dengan menuliskan curahan hati di bagian punggung, baju hazmat atau alat pelindung diri. Ada yang berbeda dalam persiapan petugas instalasi pemulasaran jenazah COVID-19 di RSUD Soekarjo, Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat mengenakan pakaian APD atau hazmat, mereka menuliskan curahan hatinya di bagian punggung. Curahan hati ini diungkapkan karena hingga saat ini mereka belum menerima insentif yang menjadi hak mereka. Sementara tenaga kesehatan yang lain termasuk perawat sudah menerima insentif. Sindiran di punggung hazmat ini menjadi cara mereka dalam menyuarakan tuntutan pada pemerintah setempat dan pusat. Karena dari pengalaman khususnya sampai sekarang belum juga cair. Apanya Pak? Insentif? Ya, kalau yang lain itu udah. Nah, kalau yang tenaga medis lain udah? Udah. Nah, berarti. Para petugas pemulasaran jenazah dan operator ambulans telah bekerja keras dan menghadapi resiko terpapar COVID-19. Namun insentif mereka belum dibayarkan sejak bulan April 2020 lalu. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mencegah timbulnya klaster baru COVID-19, Polres Metro Bekasi Kota meninjau penerapan protokol kesehatan di sejumlah tempat pelayanan publik di Bekasi. Pelanggar protokol kesehatan akan diberi sanksi denda dan sanksi sosial. Polisi dari Polres Metro Bekasi Kota dan sejumlah polsek yang ada di Bekasi mengunjungi pusat layanan SIM dan SKCK Polres Metro Bekasi. Polisi meninjau penerapan protokol kesehatan, mulai dari penerapan jaga jarak hingga memeriksa satu persatu suhu tubuh pengunjung dengan menggunakan termogan dan menyemprotkan cairan disinfektan ke setiap sudut Polres Metro Bekasi Kota. Polisi juga mendatangi stasiun dan pasar Keranji. Di tempat ini polisi menemukan sejumlah warga dan pedagang yang tidak bermasker. Kapolres Metro Bekasi Kota menyebut akan menindak tegas jika ditemukan anggota kepolisian dan warga yang tidak mengindahkan protokol kesehatan COVID-19. Ya, tentunya dalam pelaksanaan ini kita memberikan edukasi, ya, bimbingan, dan tentunya kita akan memberikan teguran kepada yang bersangkutan sehingga tidak terulang kembali dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Saat ini Kota Bekasi memiliki jumlah positif COVID-19 yang tinggi di Jawa Barat. Secara kumulatif, 1.044 dinyatakan sembuh, 225 orang dirawat di rumah sakit maupun isolasi mandiri, dan 55 orang meninggal dunia. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pasangan suami istri dokter di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah terpapar corona dan harus menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Brebes. Ya, akibatnya puluhan tenaga medis dan keluarganya disuap massal. Dua dokter di Kabupaten Brebes, Jawa Tengah yang merupakan pasangan suami istri harus menjalani perawatan di ruang isolasi RSUD Brebes setelah terkonfirmasi COVID-19 sejak Kamis kemarin. Dr. Alfian bekerja di Puskesmas Kalimati, Kecamatan Brebes. Petugas dinas kesehatan setempat melacak puluhan petugas medis puskesmas tersebut, termasuk anak-anak dan keluarga dari pasangan suami istri ini. Swab tes dilakukan kepada 46 tenaga medis di Puskesmas Kalimati. 10 orang yang merupakan karyawan di tempat praktik dan juga keluarga dokter tersebut juga menjalani swab tes. Kami informasikan ke masyarakat, apabila dalam seminggu ke belakang, jadi 5-6 hari ke belakang, jadi dari tanggal ini nih, ke belakang merasa periksa di Dokter A di Pasar Batang, dan ada keluhan, flu, demam, batuk, monggo periksakan ke puskesmas terdekat. Pelayanan kesehatan di Puskesmas Kalimati akan kembali dibuka pada Senin pekan depan. Sementara tempat praktik kedua dokter tersebut ditutup. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yudibar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, sebanyak 3.127 guru SD maupun SMP telah jalani tes swab oleh Pemkot Surabaya dalam persiapan sekolah tatap muka. Hasilnya, 137 guru dinyatakan positif terpapar COVID-19.
Jelang persiapan sekolah tatap muka, Pemkot Surabaya telah melakukan swab tes terhadap guru dan tenaga pengajar di Surabaya, Jawa Timur. Total 3.127 orang guru SD maupun SMP di Surabaya telah jalani swab tes. Hasilnya 137 guru dinyatakan positif COVID-19. Selain itu, 4 orang guru didata meninggal dunia dengan status positif COVID-19. Kabag Humas Pemkot Surabaya menyatakan keempat orang guru yang meninggal dunia karena memiliki penyakit penyertaan. Sejauh ini, pemerintah Kota Surabaya sudah melaksanakan tes swab pada 3.127 ya. Nah, kemudian dari 3.127 guru itu 137-nya positif, seperti itu. Dan terkait kabar yang panjenengan tanyakan itu ya hanya 4 guru saja yang meninggal. Itu pun juga karena adanya komorbid, seperti itu, Mas. Sementara itu, PGRI Surabaya menolak uji coba sekolah tatap muka. Menurutnya waktunya tidak tepat karena masih banyak guru maupun tenaga pengajar yang terpapar COVID-19. Kami tolak karena saat ini di Surabaya tidak mungkin walau uji coba dan protokol kesehatan betul-betul disiapkan. Tapi karena kondisi Surabaya masih seperti ini, kami kemarin tolak. Apalagi untuk SD, SMP saat ini saya kira masih belum tepat untuk dilaksanakan. Dan saya kira untuk SD, SMP Bu Wali paham, sangat memahami, sehingga guru-guru sekarang ini masih di WFH-kan. PGRI menambahkan, pembukaan sekolah tatap muka baru bisa dilakukan jika kondisi pandemi COVID-19 di Surabaya benar-benar dapat dikendalikan dan semua guru maupun murid telah jalani swab tes. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Ya, sementara itu pemirsa, terapi plasma darah dinilai menjadi salah satu cara mengobati pasien COVID-19. Ya, ratusan penyintas corona klaster Secapa Angkatan Darat mendonorkan plasma darah untuk mempercepat penyembuhan pasien COVID-19. Terapi plasma darah penyintas COVID-19 dinilai mampu mempercepat proses penyembuhan pasien corona. Terapi ini pun telah diterapkan di sejumlah negara untuk memerangi virus corona. Terapi plasma darah dengan menyuntikkan plasma darah yang mengandung antibodi penangkal corona pada pasien terinfeksi COVID-19. Golongan darah antar pendonor dan pasien yang akan menerima donor plasma haruslah sama. Sementara itu, 214 penyintas COVID-19 dari klaster Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat telah mendonorkan plasma darah untuk membantu proses penyembuhan pasien COVID-19. Sebelumnya, seluruh pasien positif corona klaster Secapa Angkatan Darat yang berjumlah 1.308 orang telah dinyatakan sembuh. Klaster Secapa Angkatan Darat bermula dari 2 prajurit siswa yang menjalani swab dengan hasil positif terpapar COVID-19. Selanjutnya diadakan rapid test dan swab massal di lingkungan Secapa Angkatan Darat. Hasilnya 991 prajurit siswa dan 289 staf anggota Secapa dan keluarganya dinyatakan positif COVID-19. Dalam beberapa pekan terakhir, para pasien perlahan mulai pulih dan mulai mendonorkan plasma darah untuk terapi plasma konvalesen. Tim Liputan iNews melaporkan. Di masa pandemi corona, semua aktivitas harus mematuhi dan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 termasuk latihan perang. Sebanyak 361 siswa pendidikan kejuruan Bintara Infanteri ikut serta dalam pendidikan di Dodikatur Pindam 3 Siliwangi di Desa Ciuya, Kecamatan Sajiran, Lebak, Banten. Mereka dididik dan dilatih untuk menjadi komandan Regu 8 Infanteri yang profesional. Selain teknik dan taktik bertempur, mereka juga diajarkan dan dilatihkan materi teritorial sebagai salah satu fungsi utama selain tugas pertempuran. Bedanya dengan latihan tempur sebelumnya di tengah pandemi COVID-19, para siswa juga harus menerapkan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak agar terhindar dari virus COVID-19. Komandan Rindam 3, Kolonel Infanteri Ayil Semana menegaskan, para siswa harus menjadi prajurit yang solid, profesional, tangguh, modern, dan berwawasan kebangsaan, serta mencintai dan dicintai rakyat.
Kalau tantangan menurut saya tidak ada, namun protokol kesehatan harus tetap dijalankan. Seperti kita tetap memakai masker dan kegiatan, kecuali sedang bicara seperti makan, olahraga, yang berat tentunya tidak harus pakai itu, karena ya akan susah bernapas. Ya. Kemudian di bareng-bareng tentunya kita harus tetap menjaga kesehatan. Sebelum pendidikan semua disemprot disinfektan. 361 orang peserta didik yang terdiri dari Kompi 1 berjumlah 181 orang, Kompi 2 berjumlah 180 orang. Mereka dididik dan dilatih untuk menjadi komandan regu senapan infanteri. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Gagal di Pilkada Kabupaten Bekasi tahun 2017, Ahmad Dhani akan ramaikan Pilkada Kota Pasuruan, Jawa Timur. Jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda.